Selamat pagi saudara-saudara. Sekarang kita akan memulai pelajaran manajemen lintas budaya dengan menggunakan negara bagian Asia dan Timur Tengah serta Afrika, di mana kalau minggu lalu kita membahas tentang bisnis di negara-negara barat, minggu ini kita berbicara tentang bisnis di negara-negara timur. Kalau di negara barat, kita bisa melihat bagaimana Eropa, Amerika, dan Australia, sementara di timur kita mengarah kepada Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari cara berpikir antara orang Barat dan orang Timur. Nah, orang Timur biasanya lebih menggunakan inductive thinking, sementara orang Barat lebih banyak menggunakan deductive thinking, ya, di mana apa bedanya antara deduktif dengan induktif bisa saudara lihat di slide berikutnya. Kalau orang Barat, learning by memorizing, dia lebih banyak menggunakan deductive thinking, sementara orang Timur lebih banyak menggunakan learning by understanding. Di mana hal ini akan membuat banyak perbedaan dari kedua cara berpikir, memorizing dan understanding tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada budaya ASEAN, di mana budaya ASEAN ini akan kita fokuskan kepada dua bagian besar, yaitu Asia yang bernafaskan nilai-nilai Konfusianisme dan Asia Timur, yang di mana banyak mengandung budaya Hindu dan Muslim. Nah, namun pada prinsipnya, bila kita berbicara tentang bisnis di Asia, negara-negara Asia, yang menjadi hal terutama adalah hubungan. Kita harus bisa menjaga hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, harmoni di antara anggota-anggota yang akan kita bekerja sama tersebut. Kalau harmoni itu terbentuk, maka akan tercipta yang namanya confidence dan trust. Maka agak beda dengan bisnis barat sama bisnis timur. Kalau di bisnis barat, saudara harus membuat segala sesuatunya tertulis. Semua ada perjanjian hitam di atas putih. Sementara di timur berbeda. Tanpa perjanjian pun, asal telah terbangun suatu trust, mereka akan melakukan bisnis itu. Nah, kemudian karena yang namanya confidence dan trust itu tidak mudah, saudara-saudara, maka ketika berbisnis dengan negara-negara timur, kesabaran itu adalah salah satu hal yang paling penting. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke negara-negara yang menggunakan budaya Konfusianisme. Nah, negara ini kita mulai dari negara-negara China. Ya, Konfusianisme sendiri adalah paham yang dikembangkan oleh seorang filosofi yang kita namanya Konfusius. Ya, nah dalam paham Konfusianisme ini terdapat dua aliran, teori oriented school dan practice oriented school. Di mana kalau teori oriented school itu menekankan pada nilai-nilai refleksi diri. Jadi secara teoritis bagaimana orang-orang harus berperilaku baik itu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara yang kedua, practice oriented school itu percaya bahwa yang lebih penting adalah tindakan praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk kepada bisnis di Cina. Cina sebagai saudara ketahui adalah negara yang saat ini adidaya setelah Amerika Serikat dan ke depan dia akan menyalip Amerika. Nah, ketika kita berbisnis dengan Cina, ada sesuatu hal yang menarik, yaitu harus ada yang namanya building hubungan yang baik, yaitu yang kita sebut guangxi. Nah, dalam bisnis dengan orang bangsa China, yang namanya trust dan confidence itu adalah elemen penting. Dan kemudian kita juga harus bisa menjaga muka orang, rekan bisnis kita, itu yang kita sebut mianxi. Nah, kemudian bagaimana bisnis dengan orang China juga kita wajib menjaga dignity, ya, kewibawaan orang-orang tersebut. Terutama orang China sangat percaya, terutama terhadap orang tua, bahwa kita harus menghormati orang-orang tua tersebut. Nah,
Kemudian kalau kita minggu lalu berbicara tentang budaya barat di Eropa Timur, khususnya Rusia, ada yang namanya budaya Bled, mungkin saudara masih ingat. Bled hampir sama dengan guangxi, di mana kalau guangxi sendiri diterjemahkan sebagai hubungan pertemanan. Ya. Nah, namun guangxi dikatakan much older tradition, lebih tua tradisi tersebut dibanding dengan yang ada di Rusia. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini dikatakan oleh Fu bahwa para manajer di China itu lebih toleran terhadap inequality in society. Jadi di sini mereka lebih, kalau saudara tahu, jarak antara pimpinan dan bawahan itu memang ada. Maka di sana kita lihat, kalau melihat budayanya, ada kekaisaran-kekaisaran di mana rakyat dengan kaisar sangat berjarak, dan orang China dikatakan more toleran terhadap inequality tersebut. Nah, masyarakat China dalam kegiatan bisnisnya juga sangat menggunakan wisdom, suatu budaya-budaya, kata-kata mutiara yang sering menjadi filosofi dalam mereka berbisnis. Nah, di sini kita lihat, ini ada peta China, bagaimana China sekarang bangkit menjadi salah satu negara nanti yang akan memimpin dunia. Nah, salah satu cita-cita China adalah melakukan yang namanya Silk Road, membangun kembali jalur sutra. Sebagai saudara tahu, di dalam sejarah, jalur sutra merupakan jalur perdagangan dari Eropa ke China di masa lampau, di mana dulu banyak orang China mengirimkan sutra, sementara orang Barat mengirimkan kebutuhan-kebutuhan sehari di sini. Nah, jalur sutra menjadi jalur perdagangan penting di dunia. Nah, oleh China, jalur sutra ini akan kembali dikembangkan melalui yang namanya rel kereta api. Nah, nanti dia akan menghubungkan dari China sampai Eropa, kemudian China sampai ke Asia. Asia termasuk di dalamnya Indonesia. Nah, jalur Cina sendiri dibagi dua, jalur keretanya nanti ada yang melalui barat, West Road melalui Myanmar, terus sampai ke Bangkok. Sementara jalur timur nanti juga dari Nanning terus masuk ke Ho Chi Minh, Phnom Penh, sampai ke Bangkok, dan terus sampai ke Malaysia dan ditargetkan menjadi ke Indonesia. Nah, kenapa China menggunakan rel kereta? Dalam rangka mengembangkan New Silk Road. Karena saudara tahu, kalau menggunakan kereta, ini dia dalam sekali berangkat, dia bisa membawa barang bertonton. Karena dia bisa dalam satu rangkaian bisa sampai 15 gerbong, dan tentu itu menjadi cost-nya menjadi lebih efisien. Apalagi di China sekarang sedang dikembangkan kereta-kereta super cepat dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Yang saya tahu sudah sampai 600 km per jam pengembangan mereka. Nah, bayangkan kalau 600 km per jam itu Jakarta-Surabaya hanya dapat ditempuh dalam tempo kurang dari 2 jam. Ya. Ini luar biasa karena jalur kereta dengan kecepatan tinggi membawa orang dalam jumlah banyak jauh lebih menarik dibanding menggunakan pesawat yang ada risikonya. Dari China, kita berpindah ke Jepang. Nah, sama seperti di China, di Jepang juga dia menggunakan konsep of wa. Wa itu artinya spirit of harmony, di mana di dalam bekerja mereka saling menjaga hubungan antara satu dengan lainnya. Nah, spirit tersebut tercermin dalam pekerjaan mereka sehari-hari, di mana iklimnya iklim kolaborasi, konsensus dalam pembuatan keputusan-keputusan di organisasi. Nah, sehingga jangan aneh apabila saudara melihat bahwa banyak orang-orang Jepang yang sampai tua, mungkin mereka tidak pernah berpindah kerja. Agak beda dengan masyarakat Barat, di mana mereka dengan mudah berpindah-pindah kerja. Di dalam masyarakat Jepang, orang cenderung bekerja dan cenderung loyal terhadap perusahaan. Begitu pula perusahaan terus mempertahankan loyalitas dari si karyawan. Nah, terus bagaimana dengan sistem kepemimpinan di dalam bisnis di Jepang? Nah, manajer itu dianggap sebagai fasilitator daripada seorang pembuat keputusan. Jadi karena sifatnya fasilitator, dia akan mendengarkan seluruh organisasi, seluruh karyawannya, kemudian dia mencari the mana the best solution di antara pendapat-pendapat karyawan. Nah,
Kemudian ini yang saya tadi ceritakan bahwa di Jepang karena hubungan itu menjadi baik, maka loyalitas antara karyawan dan perusahaan itu terjamin dengan baik. Ya. Dari Jepang kita pindah ke Korea Selatan, di mana Korea Selatan sendiri di sini adalah tetangga dengan China dan Jepang yang namun dulu pernah memiliki hubungan yang tidak harmonis. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa yang namanya Korea ini banyak terdapat nilai-nilai Konfusianisme yang menjadi filosofi dalam kehidupan mereka. Nah, bagi orang Korea, mereka sangat fokus pada kehidupan keluarga dan melindungi keluarga. Sehingga di sana nanti akan terkenal namanya kerajaan-kerajaan yang sifatnya keluarga yang kita sebut dengan Chaebol. Ya, Chaebol merupakan konglomerasi keluarga di China, di Korea Selatan, di mana ada Chaebol Samsung, Chaebol Daiwa, dan macam-macam. Ya. Nah, kemudian di dalam setiap Chaebol itu bisa sampai ada 60 perusahaan-perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan itu mayoritas dipimpin oleh keluarga-keluarganya. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem kepemimpinan di perusahaan Korea? Nah, di sini kepemimpinannya sifatnya otokratik, di mana ketuanya hierarki itu menjadi hal yang sangat lazim di Korea. Ya. Nah, dari Korea kita pindah ke Asia Selatan. Di Asia Selatan, di sini kita bisa meliputi India, Malaysia, Indonesia yang kurang lebih nilai-nilainya mendekati negara-negara Asia Selatan. Kita mulai terlebih dahulu Asia Selatan, India. Di mana kalau India itu mayoritas adalah beragama Hindu dan mereka sangat percaya pada yang namanya karma. Nah, di negara lain juga karma ada, namun filosofi karma di India fokusnya pada Hindu, sementara di negara Thailand mungkin lebih banyak karma itu pada fokus nilai agama Buddha. Nah, bagi perusahaan-perusahaan diharapkan di India itu menciptakan yang namanya nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri dan keadilan sosial. Nah, kemudian perusahaan tidak difokuskan pada shareholder tetapi stakeholder. Agak beda dengan negara-negara barat yang fokusnya pada pemegang saham. Nah, kemudian di sini mereka juga menggunakan family business environment. Jadi lebih banyak bekerja itu dengan sistem kekeluargaannya. Salah satunya adalah Lasmi Mittal yang perusahaannya berkembang dari Sidoarjo. Ya, perusahaan yang namanya Ispatindo. Dan sekarang menjadi salah satu